sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh, apalagi bokap gue kan. Pokoknya Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much, dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Well, teman-teman, dalam video kali ini kita itu akan membahas tentang Bima. Belakangan ini nama akun TikToknya Bima, yakni Aubimax Reborn, itu memang sedang menjadi sorotan publik dikarenakan kontennya yang berisikan kritikan terhadap pemerintah Lampung. Lantas seperti apakah informasi selengkapnya? Penasaran nggak? Yaudah, kalau kalian penasaran, langsung aja yuk kita kepoin bareng-bareng. Bima Yudo Saputro adalah nama asli dari orang di balik akun Aubimax Reborn, yang mana untuk Bima sekarang itu menjadi viral di media sosial. Pria yang berasal dari Lampung Timur itu sekarang sedang menempuh pendidikannya di Perguruan Tinggi Intelijen Bisnis Australia, program Diploma Pemasaran Digital, Komunikasi Digital, dan juga Media Multimedia. Sebelumnya, Bima juga pernah mengenyam pendidikan di Universitas UCSI di Malaysia dalam program Diploma Teknologi Informasi, Ilmu Komputer, dan juga Inovasi Digital. Nah, dalam unggahan terbarunya, Bima juga menyebutkan jika dirinya berencana akan meneruskan pendidikannya di Macquarie University 2 tahun yang akan datang. Lalu setelah menyelesaikan studinya di Sydney, Bima juga berencana akan melanjutkan pendidikan S1 di negeri Kangguru tersebut. Laki-laki asal Lampung Timur ini cukup aktif di media sosial dengan berbagai konten, mulai dari konten pendidikan, kehidupan pekerjaan, budaya, isu terkini, hingga makanan. Selain itu, Bima juga cukup lantang menyuarakan pendapatnya di media sosial, termasuk tentang kritik atas situasi pemerintahan dan politik di Indonesia. Intinya adalah untuk Bima, seperti yang aku pantau, kalau dia itu merasa benar nih, pendapatnya itu benar, dia itu tidak pernah takut untuk menyuarakan bagaimana pendapatnya. Itu seperti yang aku perhatikan. Dan pada akhirnya, Bima sudah memberikan kritikan terhadap pemerintah di tempat kelahirannya, yakni Lampung. Jadi video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin, nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah, gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Dan dalam persentasenya Bima, sebenarnya kita dapat mengambil beberapa poin yang penting. Untuk poin pertama adalah tentang infrastruktur yang terbatas. Jadi dalam poin ini, Bima menyebutkan jika banyak banget nih proyek pemerintah yang mangkrak di Lampung. Salah satunya adalah pembangunan kota baru. Selain itu, Bima juga mengatakan bahwa jika jalan di Lampung itu banyak yang rusak, tapi tidak kunjung diperbaiki. Padahal menurut Bima, jalan adalah infrastruktur yang penting untuk mobilitas masyarakat. Bener banget sih. Kalau jalannya buruk, itu pasti susah banget untuk masyarakatnya bergerak. Poin yang kedua adalah tentang sistem pendidikan yang lemah. Alasan Bima memasukkan sektor pendidikan sebagai salah satu kekurangan Lampung adalah karena menurut Bima, itu banyak banget nih kecurangan dalam sistem penyaringan peserta didiknya. Selain itu, praktik kolusi juga sudah seperti menjadi rahasia umum di provinsi yang dijuluki Sui Bumi Rua ini. Poin yang ketiga adalah tentang tata kelola yang lemah. Bima juga mengatakan jika birokrasi atau tata kelola di kampung halamannya ini cukup lemah nih. Bahkan banyak banget nih kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor kehidupan. Selain itu, Bima juga mempermasalahkan tentang penegakan hukum yang lemah, birokrasi yang tidak efisien, serta praktik suap menyuap. Dan untuk poin terakhir dari kritik Bima terhadap Lampung adalah bagaimana ketergantungan pemerintah pada sektor pertanian. Padahal menurut Bima, sektor ini sangat fluktuatif nih dan juga tidak stabil. Dan setelah kritikan dari Bima ini viral, di sini ada seorang advokat yang bernama Ginda Ansori YK yang melaporkan Bima. Adapun untuk yang mengatakan lebih lanjut, kami meminta Kapolda Lampung, yakni Irjen Helmi Santika, untuk menindak akun TikTok Aubimax Reborn, dikarenakan dalam videonya yang diunggah dalam akun TikTok telah menyudutkan Provinsi Lampung. Dicatat beliau mengatakan bahwa Bima ini sudah menyudutkan Provinsi Lampung. Kemudian untuk Ginda juga menilai yang disampaikan oleh Bima dapat memperburuk citra Lampung dan menyudutkan provinsi tertentu. Ginda yang mengaku sebagai putra daerah Lampung merasa keberatan nih dengan isi video yang dimuat. Ia juga menganggap narasi yang dibangun oleh Bima tidak berdasar loh dan tanpa riset terlebih dahulu. Sementara itu, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan bahwa tidak ada laporan polisi terhadap Bima, melainkan hanya pengaduan masyarakat saja. Dan untuk kabar terbaru adalah Bima mengaku dihubungi polisi nih untuk dimintai keterangan bahwa dirinya benar menjadi pelajar di luar negeri. Keluarganya juga ikut diperiksa polisi dan bahkan dipanggil oleh Bupati Lampung Timur, yakni Dawam Raharjo, atas komentar yang dibuat oleh Bima.
Melalui reels di Instagram, Bima mengatakan, hari ini keluarga gue kena intervensi dan juga mereka melakukan profiling, mencoba mencari-cari kesalahan gue dan juga memaksa untuk bungkam dengan kebobrokan yang ada, meminta perlindungan di negara liberal yang lebih open dengan kritikan dan tidak hanya mementingkan satu golongan saja. Dia mengaku ayahnya yang merupakan pegawai negeri sipil itu sampai dipanggil nih oleh Bupati Lampung Timur. Bima juga menyebutkan bahwa pemanggilan itu dilakukan dengan alasan untuk memeriksa bagaimana biaya sekolah dari Bima di Australia. Melalui Instagram Story, Bima mengatakan, bokap gue itu PNS biasa golongan. 99% dari nyokap gue. Bokap gue nggak pernah kirim gue duit, $1 pun nggak pernah. Nggak bakal cukup juga PN. Dan hari ini bokap gue dipanggil Lampung Timur sama polisi. Jadi seperti itulah bagaimana ungkap dari Bima di Instagram Story-nya. Dan hari ini tuh gue kerja, kabarin kayak, datang lah Bim, nggak ada yang di bistro yang gantiin. Gue bilang gue nggak bisa kalau suruh megang til, gue nggak bisa, gue nggak kuat, gue paling cuma bisa nginin hotdog doang. Gue nggak mau yang suruh jual depan customer, gue kayak nggak bisa. Banyak orang Indo juga notice gue di sini, tapi ya mereka ngasih dukungan gue sih. Sumpah kayak bangsa, mau bikin gue nangis anjing. Sebenarnya tuh gue di sini baik-baik aja, tapi gue takut orang tua gue loh. Apalagi bokap gue kan. Pokoknya gue ngeliat bokap gue tadi kayak nangis gitu kan. Bokap gue diancem loh. Nyokap gue kayak tenang-tenang aja karena kan dia bakul jagung doang. Cuman kayak, masa kayak gini banget sih. Gue cuma mau ngeritik doang loh. Gue cuma mau ngasih kritikan kalau misalnya gue ngomong nggak bakal viral gue. Kalau gue ngeritik baik-baik nggak bakalan viral kayak gitu. Dan dukungan untuk Bima juga terus mengalir ya sejak dirinya memberanikan diri untuk speak up mengenai kondisi Lampung. Banyak netizen, terutama yang berasal dari Lampung, juga mengatakan bahwa ini katakan Bima benar kok, mulai dari jalan yang berlubang dan lain sebagainya. Dukungan untuk Bima tidak hanya dari netizen saja, namun ada juga dari Hotman Paris. Bahkan pengacara itu juga menyatakan dirinya siap untuk membantu Bima Yudho Saputro apabila permasalahan dengan pemerintah Lampung nantinya dibawa ke jalur hukum. Hotman Paris mengatakan, ada apa sih Bima? Masalah apa dengan Bupati? DM saya, terangin kasusmu ya. Dan tak hanya itu, Hotman juga menegaskan kepada Bima agar nggak perlu khawatir lah. Apalagi memiliki rasa takut nih untuk menghadapi pihak yang mengancam keluarga maupun dirinya. Hotman Paris kemudian mengatakan lebih lanjut, DM saya kalau memang ada masalah, jangan takut, hidup hanya sekali, harus punya nyali. Lihat tuh musuh-musuh gue tenang kok, gue senyum, tapi gue lawan pelan-pelan. Dia juga mengingatkan Bima untuk terus belajar dan juga bungkam seluruh lawannya dengan karya dan prestasi. Dirinya pun menegaskan akan mendukung Bima apalagi sama-sama jebolan Australia. Waduh, seneng banget ya melihat bagaimana Hotman Paris yang siap membantu Bima jika permasalahan ini dibawa ke jalur hukum. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Akankah permasalahan ini nanti akan dibawa ke jalur hukum atau dibiarkan begitu saja atau bagaimana nih? Nanti kita lihat saja ya bagaimana kedepannya. Tapi seperti yang aku lihat untuk kritikan dari Bima kan itu murni ya. Tujuannya adalah untuk ngebuat Lampung juga dapat berubah lah gitu suatu saat nanti gitu. Sehingga bisa lebih maju dan juga lebih berkembang dari sebelumnya. Itu sih pesan positif yang aku lihat dari kritikan Bima terhadap Lampung. Bukan untuk menjelek-jelekan Lampung sih menurut aku, tapi lebih pengen melihat bagaimana perubahan untuk Lampung ke depannya. Well guys, jadi seperti itulah berita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kita akan jumpa di next video dengan informasi yang lebih hangat dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja ya subscribe channel YouTube ini sekarang juga. See you next time and goodbye.